Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian menyiapkan dulu buku pulpena yang tema 7, masih 5C, dan alat tulisnya ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita akan mempelajari pada tema 7 SD 1 dan 2 KD 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, pelajaran PPKN minggu lalu yaitu akibat tidak adanya tanggung jawab. Sekarang pelajaran PPKN yang kita pelajari yaitu tentang keberagaman budaya di Indonesia. Dengan tujuan yang pertama, siswa dapat menyebutkan dan mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Kemudian, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda secara tepat. Kemudian, siswa dapat mengenali identitas dan keragaman suku bangsa teman-temannya dengan penuh percaya diri. Kemudian, siswa dapat menyebutkan upaya-upaya pelestarian kebudayaan nasional secara benar. Dan siswa dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku yang tepat dalam menghadapi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia tentu tahu bahwa masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu faktor letak geografis ya. Faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa, berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra India serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Yang kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga tercipta budaya yang baru. Kemudian faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Nah, karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Kemudian kita akan mempelajari tentang memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia ya. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda. Nah, bunyi dari Sumpah Pemuda yaitu 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional.
Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Nah, kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Kemudian, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Serta kita ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Dan jangan lupa turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Nah, kita akan mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keragaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Contohnya, saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan, kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Berikut contohnya, seperti pada layar. Kemudian, unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama. Sebaiknya kita memelihara keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Nah, unsur-unsur kebudayaan tersebut antara lain yaitu 1. Kepercayaan. Indonesia mengakui 6 agama dan juga menjamin kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, mata pencaharian. Penampakan alam yang beragam memengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang sesuai dengan budaya setempat. Kemudian kesenian. Kesenian adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Nah, selanjutnya ada pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Kemudian ada bahasa daerah. Nah, bahasa daerah adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Nah, kalau sekarang kita akan mempelajari tentang makna kepahlawanan dalam lagu perjuangan. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Oleh sebab itu, kita harus menghormati dan menghargai jasa-jasa mereka. Salah satu upaya menghormati dan menghargai jasa para pahlawan adalah dengan menyanyikan serta memahami lagu-lagu perjuangan. Setiap lagu perjuangan memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang dalam meraih kemerdekaan. Salah satunya adalah lagu Syukur. Nah, lagu Syukur cuplikannya seperti pada gambar. Kalian bisa menyanyikan sendiri di rumah. Untuk mengisi kemerdekaan dengan semangat persatuan. Demikian pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka